Dan aku Suryapati, putra sang matahari, lahir dari titah sang maharaja, tubuhku sakti mandraguna. Kekuasaanku tak dapat tertandingi, segala penjuru angin menghormatiku. Getirlah kalian menentang kekuasaanku. Tanah dan lautan adalah kepunyaanku. Jangan biarkan aku murka. Tunduk, patuhilah aku, sang penguasa. Soalan seperti apa lagi? Rasanya negeri ini tak ada henti-hentinya melahirkan beribu macam persoalan, bahkan yang melahirkan kontroversi. Sebagai pemimpin yang bijak, aku cermati layaknya seorang pemimpin. Bebaskan tanah kami, berikan kami surga. Surga adalah kepunyaan kami. Biarkan kami menikmatinya dengan penuh cinta. Manusia lemah, apa yang baru saja kau katakan? Kau berpikir tentang surga. Surga seperti apa yang kau inginkan? Apa surga yang seperti nenek moyangmu bicarakan? Surga adalah kepunyaan orang-orang yang hebat dan berkuasa. Tidak sepertimu, manusia lemah dan tidak berwibawa. Otakmu masih terlalu kerdil untuk menafsirkan surga. Pemikiranmu masih terlalu dangkal. Tak banyak pengetahuan yang dapat kau jabarkan dalam lakonmu. Kami sudah merdeka. Kemerdekaanmu hanya kontrak politik belaka. Tak ada jaminan yang kuat atas kemerdekaanmu. Kemerdekaanmu hanyalah pemberian sesaat. Kemerdekaan adalah bagi mereka yang memiliki kekuasaan, uang, cerdik, dan pandai dalam tipu menipu. Bukan sekedar pemberian atas rasa simpati. Rasanya ini terlalu naif jika kita sebut dengan kemerdekaan. 45 tahun silam kami mendeklarasikan kemerdekaan dengan semangat yang melebihi gelombang. Kami bangsa yang tangguh. Kau berbicara bangsa yang tangguh, sungguh lucu. Kau hanya membuatku tertawa. Lagi-lagi persoalan yang membosankan. Aku sudah bilang, kemerdekaan butuh perjuangan yang nyata. Bukan seperti perilaku yang kalian tunjukkan di hadapanku. Kalian tak memiliki cukup banyak kepintaran, apalagi mengundang rasa simpati. Air, berikan kami air. Diam kau. Kau sudah gila. Kau meminta air. Kau itu hanya sebuah tanah liat. Jika kau minta air, maka kau akan lebur. Biarkan tubuh kami lebur. Biarkan tubuh kami menyatu pada bumi pertiwi. Itu lebih baik daripada hidup dengan kesia-siaan. Kami adalah manusia yang merdeka. Berikan kami air. Kami butuh air. Berikan kami surga. Kami punya jati diri. Air adalah jati diri kami, kebanggaan dan kehormatan bangsa. Hentikan, Adiparna. Biarkan saja mereka seperti itu. Kau harus belajar, dia adalah tuan rumah negeri. Tuan rumah yang wajib kita hormati. Tentunya kau lebih pintar untuk hal itu. Lagi pula, kita masih butuh tenaga mereka. Hei manusia lemah, akan kukabulkan permohonanmu. Akan kuberi yang terbaik untukmu dari kekayaan negeri ini. Air, berikan kami air. Baiklah, pengawal, bawakan air paling segar. Baik, Yang Mulia. Baiklah, laksanakan tugasmu. Hormati mereka sebagaimana mereka menghormatiku. Baik, Yang Mulia. Ambillah surgamu. Apa yang terjadi pada mereka? Memainkan peran. Kudengar esok mereka akan mementaskan peran. Peran, Ya, peran dalam teater tanah. teater tanah. Hikayat tanah. Rupanya kau sudah hebat, Suryapati. Lama aku tak melihat perangaimu. Jika aku perhatikan, peranmu semakin angkuh.
Ya, walaupun peranmu masih terbilang monoton, kau lupa bagaimana tanah melahirkanmu, memberikanmu kehidupan yang layak, dan kini kau menjadikan tanah sebagai abdimu. Tanah ini adalah kepunyaan bangsaku, dan laut adalah kepunyaan nelayan dan para ikan. Siapa kau? Malaikat maut. Diam. Kau tidak usah tahu siapa aku, dari mana aku. Hari sudah semakin gelap. Sepertinya hujan akan turun dengan lebat. Namun, setelah hujan usai, daun dan bunga akan memberikan kehidupan yang nyata. Hei, kau tak usah gemetar seperti itu. Aku bukan orang hebat. Aku tak punya kekuasaan, tak punya senjata. Hanya sebuah tongkat tua yang mulai rapuh. Malaikat maut. Tongkat. Nenek keriput ini aneh. Diam kau. Sekali lagi kau melakukan hal yang aneh, akan kupenggal kepalamu. Kau bagian dari mereka. Aku tak mendengar bisikan gaib tentang kemahsyuranmu. Rasanya jika kau perhatikan, tubuhmu tak ubah seperti mereka. Lemah. Apa kau layak diperhitungkan sebagai pesaingmu? Dan tikam paling dendam melepas dahaga hitam pada tubuhnya yang capai. Adalah benar kematian yang begitu congkak. Dan tubuh-tubuh yang kuat adalah seperti tanah yang menjadikannya evolusi yang tak bernilai. Nenek-nenek akhir zaman tak pantas kok hidup di negeri ini. Usiamu itu cukup tua. Apalagi engkau di sini. Susu dan bubur tidak ada di sini. Dia mempunyai hak. Tidak ada hak bagimu, karena dialah seperti barang bekas. Izinkan ia berbicara sejenak. Telingaku sudah pengang mendengarkan banyak ocehanmu. Jika ku mau, otakmu bisa kupecahkan dengan sekali ucap. Sikapmu terlalu sombong untuk menantang maut. Hahaha, aku tertawa mendengarkan gertakan dari tongkatmu, Nek. Jika ku ingin, akan kutebas, ku minum, dan kupatah-patahkan tubuhmu. Tapi itu hanya menurunkan harga diriku sebagai seorang pati. Kau hanya seorang tua renta. Untuk apa aku mengotori tanganku dengan darahmu, hanya membatu gatal-gatal, berbau busuk? Aku Patih Adiparna, pati yang tangguh, sakti. Mandraguna melawanmu hanya menambah kesialanku. Tiada sumur bagaikan luka, tiada dalam bagai pedihnya, dan asap belerang menyapu kedua mata. Pedih, dendam, kutuklah dukaku, kutuklah dukaku. Padamu dengan tubuhku tak dapat digerakkan. Yang mulia, tolonglah aku, berikanlah titahmu. Ini bukan sebuah lelucon, dan juga bukan sebuah dongeng. Aku adalah Patih Adiparna yang sakti dan bermandraguna. Aku ini penguasa tanah Jawa. Untuk seorang ibu lebih pedih kau dapat. Biarkan dia pergi menyatu pada yang kau ilhami. Murka langit adalah murka seorang ibu. Nenek moyangmu berjuang mempertahankan harga diri, masih terlalu muda untuk kau bercerita. Kini tak sempat lagi kau berjalan, tawanan menjadi sumur yang tak berair. Adalah rindu di tiap langkahnya. Ketika sampai rumah, tawar yang mengeluh riuh adalah rindu. Dan sepanjang malam terurai riwayat duka. Masih terlalu dini, langit mengeluarkan air mata. Sebab 7 dewa masih terlalu perkasa di langit sana. Akan kemana pergi tubuh? Siapa yang kau serukan? Ku serukan jiwa dan tanah. Ku buat wajah para bunda. Saat bulan terang di punggung langit, biarkan luka pergi bersama duka. Agar kau lebih mengerti tentang siapa jati diri. Aku tak mau dengar ocehanmu. Katakan saja, siapa kau? Siapa leluhurmu? Agar aku lebih mudah mencatat perangai kepergianmu. Dia panglima perang yang lahir dari beribu sejarah, dari beribu perangan, dari beribu duka dan semangat. Dia adalah bagian dari kami. Kau lihat tanah ini, bagian dan anggota tubuhnya, jantungnya, dan keberaniannya, keras mata dan semangatnya. Buas, kau tatap matanya, ada tanah yang menyala. Diam! Kalian membuatku murka. Angin,
tanah, dan lautan. Kutuklah mereka. Sebenarnya apa yang kita perjuangkan selama ini? Kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sebagian hak dari rakyat. Bukankah kita sudah merdeka? Lalu bagaimana para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan bangsa ini? Sudah tercatatkah mereka dalam sejarah? Aku ingin menari, menyanyi, makan, dan bercinta seperti manusia pada umumnya. Untuk apa aku membuang waktu untuk memperdebatkan peristiwa-peristiwa dunia? Sungguh membosankan. Kenyataan sehari-hari adalah kita bagian dari rakyat. Kita adalah pewaris yang sah atas masalah negara. Astaga, aku tak meremehkan apa-apa. Ini hanya akal sehat semata. Kenapa dengan dia? Apakah dia bosan untuk berpikir atau bosan menjadi rakyat? Masalah orang miskin. Setiap orang miskin pasti memiliki masalah. Ini bagian dari hak pikiran dan perut. Kita tidak bisa menyalahkan kodrat. Ternyata dia berbicara dengan hatinya sendiri. Tapi itu belum jelas, belum nyata. Tak kulihat perjuangan di sini. Lantas, mau apa lagi? Lagi pula, omongan ini tidak akan sampai kemana-mana. Biarkan saja, biarkan dia hidup dengan dunianya sendiri. Tidak baik kita membuang waktu, apalagi untuk hal kebebasan individu. Tak usah kita ikut campur dalam setiap urusan. Meskipun itu terbilang samar dan masih belum jelas bagiku, tetapi kita tetap harus menghormatinya. Tapi aku harus memberi argumen, terutama tentang penafsiran hidupnya yang tak nyata, yang selalu berhayal tingkat tinggi. Bukankah itu tidak rasional? Itu sudah nyata bagian dari kemerdekaan. Hayalan salah satu bagian dari kemerdekaan rakyat yang sangat sederhana. Hei, untuk apa kau datang kemari? Kau tak melihat kami sedang melakukan kongres tertutup. Saya hanya mencari tempat untuk memerdekakan ini. Sepertinya dia terlihat lelah. Sudah berapa lama dia jadi kaum tertindas? Kini saatnya dia merdeka, melakukan kebebasannya sebagai seorang rakyat yang merdeka. Kalian lihat, tidurnya sangat pulas. Benar, hidupnya selalu tertindas di rumahnya sendiri. Kini dia seperti terlahir kembali, seperti bayi yang mendapatkan hak atas asinya. Kebebasannya telah didapati. Kebebasan seperti inilah yang didambakan oleh setiap rakyat. Aku semakin iri padanya. Ini bukan kemerdekaan, ini sama halnya penindasan terhadap kita. Argumenmu salah. Ini ciri dari sebuah kebebasan, di mana hak telah didapatinya dengan sempurna. Kau bisa mencium aroma kebebasan, bukan? Tidak, yang tercium hanya aroma busuk. Kau kurang sedikit menghayatinya. Aku lelah. Bisakah aku tidur dengan nyenyak tanpa ada yang mengganggu? Ocehan kalian hanya membuatku semakin terjajah. Kau ternyata mulai tak sopan. Otak dan pikiranmu tak pernah diajarkan etika sopan santun. Seseorang yang mempertahankan etika, hidupnya akan kaku. Tak ada kebebasan yang ia dapat. Lagi pula, tidur adalah kebebasan setiap orang. Selama itu tak melanggar hukum, itu sah hukumnya. Kau menyindirku. Biarkan saja, kau tak usah emosi. Dia punya hak berada di sini. Untuk apa berbicara? Perilakunya saja tak jelas. Bagaimana dia memberi argumen? Kita selalu bangga tentang kemampuan dan kepintaran kita dalam berbahasa. Namun itu hanya sekedar konsep tanpa adanya penerapan yang nyata. Bukankah itu sia-sia? Kau hanya membuatku semakin marah. Kau tak usah melakukannya, itu hanya sia-sia. Tentunya kau masih punya kesabaran dan etika, bukan? Orang yang memiliki etika dan kesabaran tidak gampang terhina. Lagi pula dia sama seperti kita. Untuk apa kau luapkan emosi pada diri kau sendiri? Kau duduk di bangkumu. Kita lanjutkan kongres ini dengan nikmat, tanpa ada emosi dan kepintaran sikap. Hei kau, di mana rajamu? Mati.
Aku ingin mendamaikan diri. Sudah bosan aku dianggap seekor tupai yang selalu diperintahkan untuk mencuri kelapa warga. Biarkan aku merdeka di negeri ini. Ah, ternyata kau seekor tupai. Tupai si pencuri kelapa. Akhirnya kedamaian yang sebenarnya didapat di hati kita sendiri. Sudah saatnya kita pintar dalam menyikapi semua masalah dan hak. Aku melihat suatu masalah, tak ubahnya sebaik puisi yang harus kita kaji dengan penuh kesenangan. Pesan-pesan puitisnya melatih otak kita agar menjadi pintar. Astaga, aku tidak bermaksud meremehkan apa-apa. Ini lahir dari akal sehatku semata. Jika saya amati, kongres ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Kau sudah gila. Kita belum memulai kongres ini, jadi tak mungkin kau dapat menyimpulkan. Masalah ini terlalu runyam, jadi kau jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kukira kau manusia pintar, tapi ternyata Kau diam, tak usah banyak bicara. Kau bukan bagian dari kongres ini. Kongres ini menyimpulkan 3 masalah. 1. Kita harus menghormati hak dan kewajiban manusia. 2. Tegakkan hukum seadil mungkin. 3. Perjuangkan kemerdekaan bangsa. Tapi Pada sang saka merah putih. Hormat, gerak. Akan menjadi apa kita? siapa kau? Lelaki luka, aku lelaki luka. Sudah lama. 45 tahun aku menjadi lelaki terluka. Kini beri kami kemerdekaan. Kami juga bagian dari rakyat. Air, 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 berikan kami air. Berikan kami air, berikan kami hak. Kami tak punya air. Sungai sudah kering. Air sudah habis diminum. Kami orang tua. Saya rakyat. Ini tanah adalah surga kami. Rasanya tanah ini sudah kotor. Warnanya merah kecoklatan. Baunya sungguh tak menyenangkan. Apakah anak cucu kami akan bangga dengan perjuangan kami? Ha! Kehidupanku telah kubagi sepenuhnya kepadamu. Hiduplah abadi seperti tanah yang kau nikmati. dengan tanah ini kau terlahir seperti manusia. Jangan menyalahkan kodratmu seperti manusia. Jadi manusia sangat membosankan, tak ada pengakuan yang nyata. Lantas kau anggap dirimu siapa? Jadi manusia sangat memalukan. Penuduhan kemunafikan, tipu daya, dan keserakahan. Bukankah kalian bagian dari manusia? Ya, tapi kami akan meninggalkan predikat kami sebagai manusia. Kami ingin mematikan diri dari sebutan ini. Kau bisa menggonggong? Bu. Kau bisa menggonggong saya lagi? Bu. Cukup. Ini aku tahu engkau orang pintar. Kami ingin merdeka, berikan kemerdekaan yang sah untuk kami. Singkirkan wanita itu, aku tidak mau mati olehnya. Perannya sangat mengerikan. Cepat singkirkan dari pementasan ini. Singkirkan, cepat, singkirkan. Pengawal. Aku menjadi apa kita? Penghormatan seperti apa lagi yang kita dapatkan dari negeri ini? Apa lagi yang kita punya? Adakah penghormatan untuk biasa dan pengabdian?
Ini sudah bagian dari takdir. Ini semua telah merdeka. Kini telah mendapatkan pengakuan yang sah. Tinggal tanah ini kepunyaan kita. Rasakan, nikmati harumnya. Kita akan tahu begitu bahagianya tanah ini untuk kita. Menyatulah dengan tanah, maka hidupmu akan kekal. Ini semua bagian dari perjuangan, bagian dari tapak tilas hikayat tanah tersebar ke seluruh Nusantara. Semangat dan cinta menjadi alasan utama kami berjuang. Namun, kerja belum selesai, belum apa-apa. Belum bisa memperjuangkan arti 4-5 ribu nyawa. Kini tinggal kau yang mengajarkan perjuangan. Teruskan perjuangan kami. Sudah berbusa mulut kami, sudah membatu tulang kami. Apakah kalian mengerti? Kalian jangan hanya terdiam, apalagi tidak mendengar keadaan. Kepada kalian, kami akan terus bertanya, putra-putri anak bangsa. Tanah ini yang membuat kami berjuang. Tanah ini yang kami tukar dengan nyawa kami. Tanah ini adalah kehidupan bagi putra-putri anak bangsa.